Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Husima Prastiwi dengan 4 digit NIM terakhir 4029, kelas 2025A. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan membuka, menutup, menjelaskan, dan bertanya. Tugas mata kuliah strategi pembelajaran administrasi perkantoran yang diampu oleh dosen Ibu Durinda Puspasari, SPD MPD. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa hijau. Sebelum itu, ibu ingin mengabsen kalian dahulu ya. Ahmad Fauzan, Ahmad Tejo, Aulia Francisca, Azabul, Bisa Mongol, dan Mongol. Lengkap ya, masuk semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar salah satu materi penting dalam korespondensi bahasa Indonesia, khususnya yang sering digunakan dalam bidang perkantoran. Sebelum memulai, coba kalian bayangkan sebuah perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, pasti perusahaan tersebut tentu perlu mengirimkan sebuah surat resmi kan? Nah, menurut kalian, apakah bentuk surat itu harus ditulis dengan sembarangan? Tentu saja tidak kan? Nah, dalam dunia administrasi perkantoran, tentu saja tidak memiliki aturan dan bentuk-bentuk tertentu agar terlihat profesional dan mudah untuk dipahami oleh penerima surat. Karena itu, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk surat yang digunakan dalam korespondensi bahasa Indonesia. Harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian bentuk surat dan bentuk surat. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menjelaskan beberapa bagian-bagian surat dan bentuk-bentuk surat yang umum digunakan. Yang ketiga, mengetahui perbedaan dari masing-masing bagian dan bentuk surat. Materi ini sangat penting, terutama bagi kalian yang belajar di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, karena kalian akan banyak berhubungan dengan penulisan surat di dunia kerja. Balik agar lebih jelas lagi, mari kita mulai penjelasan materi. Baik, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Nah, bentuk surat adalah tata letak atau susunan bagian surat yang diatur dengan cara tertentu sehingga terlihat rapi, sistematis, dan mudah dibaca oleh orang
ada bagian-bagian surat yang perlu kita pahami sebelum membuat surat, yaitu kita harus memahami struktur bagian-bagian surat, khususnya surat resmi, surat bisnis, ataupun surat dinas umumnya yang memiliki struktur penulisan baku dan berbeda dengan surat pribadi yang penulisannya tidak memiliki standar baku. Misalnya surat tugas akan memerlukan kop surat atau kepala surat karena merupakan surat dinas. Beberapa bagian surat lainnya yang tidak kalah pentingnya dari kop surat untuk dituliskan dalam surat. Supaya lebih memahami bagian-bagian surat yang lebih jelas, Ibu akan membahas bagian-bagian surat yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, ini kalian boleh mencatat ya, karena untuk bahan kalian belajar di kemudian hari. Yang pertama itu ada kepala surat. Kepala surat atau seringkali disebut dengan kop surat, kepala surat berisi identitas perusahaan pengirim surat. Kepala surat dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai perusahaan sekaligus sebagai media promosi. Nah, di dalam kepala surat ini juga ada unsur-unsur yang perlu dimasukkan dalam kepala surat. Yang pertama, ada nama perusahaan. Yang kedua, ada alamat lembar. Yang ketiga, ada nomor telepon. Yang keempat, ada fax mail. Yang kelima, kontak pos atau trommels pos. Yang keenam, alamat website atau email. Yang ketujuh, lambang atau logo perusahaan. Yang kedelapan, keterangan usaha dan kegiatan. Selanjutnya ada nomor surat. Anak-anak perlu tahu ya, nomor surat itu sangat penting, terutama dalam surat resmi, karena memudahkan kita nanti dalam pengaturan surat, terutama dalam penyimpanan dan penemuan kembali surat sebagai arsip. Yang selanjutnya, mengetahui jumlah surat yang sudah dikeluarkan dan diterima oleh sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anak-anak, pembuatan nomor surat sangat bervariasi sesuai dengan aturan intern masing-masing perusahaan. Akan tetapi ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada nomor urut surat. Merupakan banyaknya surat yang telah dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, kode intern adalah kode yang dipahami oleh organisasi atau perusahaan yang mengirim surat. Kode ini berfungsi untuk menunjukkan klasifikasi surat menurut bagian perusahaan yang mengeluarkannya. Yang ketiga, bulan. Bulan pada saat surat tersebut dikeluarkan biasanya ditulis menggunakan angka Romawi. Yang keempat, tahun.
di mana tahun pada saat surat tersebut dikeluarkan. Selanjutnya yaitu tanggal surat. Anak-anak, kenapa tanggal surat ini juga penting untuk dimasukkan ke dalam pembuatan surat resmi? Karena untuk mengetahui kapan surat tersebut ditulis, penulisan tanggal untuk surat resmi, nama kota tidak perlu dicantumkan karena sudah tercantum dalam kop surat atau kepala surat. Dalam surat resmi, penulisan tanggal, bulan, tahun harus dituliskan lengkap, tidak boleh disingkat atau dikasih variasi lainnya. Nama bulan tidak boleh diganti dengan angka atau angka Romawi, karena hal itu tidak berlaku dalam penulisan surat resmi. Penulisan tanggal, bulan, tahun secara lengkap dapat menghindari kekeliruan atau hal yang dapat merugikan. Nah, selanjutnya adalah lampiran, yaitu suatu yang melengkapi surat yang umumnya berupa dokumen dan merupakan satu kesatuan dengan surat pengantarnya. Penulisan lampiran harus memperhatikan surat yang dibutuhkan. Misalkan dalam surat resmi, lampiran tempatnya di bagian kiri atas di bawah nomor surat yang dituliskan, hanya jumlahnya saja. Jika yang dilampirkan lebih dari satu macam dokumen dan akan dirinci, maka rinciannya akan ditempatkan di bawah lampiran dan diberi nomor urut. Selanjutnya ada perihal. Anak-anak tahu nggak perihal itu untuk apa? Nah, jadi perihal itu berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirimkan, tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Perihal sama fungsinya dengan judul surat. Pada karangan lain, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang masalah pokok surat. Perihal surat sebaiknya ditulis secara singkat dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, perihal surat harus ditulis menggunakan huruf biasa, gabungan huruf kapital dan huruf kecil. Maka huruf awal setiap kata harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, pada akhir perihal tidak diberi tanda titik. Yang ketiga, bila perihal lebih dari satu baris, jarak penitikannya antar baris atau spasi. Yang keempat, penempatan perihal dapat ditulis dengan 3 cara. Pertama, penulisan surat resmi Indonesia. Perihal ditempatkan sebelum penulisan alamat dalam. Kedua, penulisan surat-surat bisnis dengan menggunakan cara Indonesia. Perihal ditempatkan sebelum salam pembuka. Ketiga, penulisan surat-surat dengan menggunakan cara Inggris. Perihal ditempatkan setelah salam pembuka. Selanjutnya, alamat tujuan. Dalam alamat tujuan ditulis pada 2 tempat. Yang pertama pada amplop surat, dan kedua pada surat yang umumnya disebut dengan alamat dalam. Nah,
Penulisan alamat dalam bagi penerima surat bertujuan untuk memastikan bahwa dia berhak atas surat tersebut. Sedangkan bagi pengirim surat bertujuan untuk memastikan kecocokan alamat tujuan suatu surat dalam proses akan dikirimkan dimasukkan ke dalam sebuah amplop. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka ini penting ya anak-anak, dan kita harus memperhatikan itu kan salam pembuka bentuk sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud atau tujuan penulisan surat tersebut. Nah, fungsi salam pembuka adalah menunjukkan rasa hormat kepada penerima surat. Misalnya yaitu contoh salam pembuka itu umumnya ada dengan hormat, saudara yang terhormat, bapak yang terhormat, ibu yang terhormat, salam sejahtera, atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada isi surat. Nah, isi surat ini merupakan bagian penting dalam tujuan kita untuk mengirim surat tersebut. Nah, idealnya isi surat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, dalam paragraf pembuka, pengantar isi surat yang mengajak pembaca surat untuk memperhatikan pokok permasalahan atau inti dalam penulisan surat tersebut. Kata yang sering digunakan dalam pembuka dalam penulisan surat adalah kata dengan ini dan bersama ini. Namun dalam praktiknya masih sering dicampur adukan, padahal 2 kata pembukaan tersebut memiliki maksud yang berbeda. Selanjutnya ada paragraf isi. Nah, dalam paragraf isi berupa pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Paragraf ini juga dapat disebut dengan inti surat karena pada paragraf ini dapat dilihat tujuan pengirim surat membuat surat ini untuk apa. Nah, bagian paragraf penutup menandakan pemaparan inti surat sudah selesai. Paragraf ini berisi kesimpulan dan harapan atau harapan dari pengirim surat untuk penerima surat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penutup yaitu atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih, atau bisa harapan kami semoga kerjasama yang telah kita bina dapat ditingkatkan terus. Nah, selanjutnya ada salam penutup. Nah, bagian akhir dalam penulis sebuah surat berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis surat. Misalkan contoh katanya itu ada hormat kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan kata umum yang digunakan dalam salam penutup. Penulisan salam penutup ini sama seperti salam pembuka, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya yang terakhir ada penanggung jawab surat.
Penanggung jawab surat ini berisi nama, jabatan, dan tanda tangan orang yang bertanggung jawab atas surat yang telah dikirimkan. Penanggung jawab surat ini biasanya diletakkan di akhir setelah salam menutup. Yang terakhir lagi nih ada tembusan. Nah, tembusan ini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Nah, apakah dari bagian-bagian surat yang Ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Nah, Ibu rasa kalian sudah paham semuanya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk surat. Nah, bentuk-bentuk surat yang Ibu akan bahas ini yaitu bentuk surat inovasi internasional. Yang pertama ada bentuk surat lurus penuh yaitu full block style. Dalam surat full block style ini dari tanggal surat sampai tembusan itu penulisannya dimulai dari sebelah kiri. Nah, selanjutnya bentuk surat lurus atau block style. Nah, tanggal surat ditulis pada sisi kanan. Selanjutnya dari nomor surat sampai isi surat itu ditulis mulai dari sebelah kiri. Pada salam penutup sampai nama terang penanggung jawab surat itu ditulis mulai dari sebelah sisi kanan. Nah, tembusannya itu sebelah kiri. Selanjutnya bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Sama seperti surat full block style, akan tetapi yang membedakan pada isi surat itu dibikin seperti paragraf, jadi menjorok. Selanjutnya bentuk surat bertaku atau indented style. Nah, dalam surat ini pada tanggal surat ditulis pada sisi kanan. Untuk nomor surat sampai perihal itu ditulis mulai dari sebelah kiri, dan alamat tujuannya itu ditulis menjorok. Nah, selanjutnya salam pembuka itu ditulis sebelah kiri. Isi suratnya itu masih sama seperti semi block style ya. Ditulisnya itu dalam bentuk paragraf atau menjorok. Mulai dari salam penutup sampai nama terang penanggung jawab surat itu ditulis sebelah kanan. Atau misalnya itu tetap sebelah kiri. Selanjutnya ada bentuk surat alinea menggantung atau hanging paragraph style. Nah, tanggal surat ditulis pada bagian kanan dan nomor surat lampiran perihal itu di sebelah kiri. Alamat tujuan salam pembuka dan isi itu di sebelah kiri juga, tetapi pada isi surat itu bagian setelah menulis paragraf sebelah kiri, lalu di bawahnya dikasih menjorok seperti ini.
Nah, salam penutup, nama jabatan, nama penanggung jawab itu ditulis sebelah kanan dan tembusannya itu sebelah kiri. Selanjutnya ada bentuk surat resmi Indonesia lama, yaitu official style. Nah, dalam surat ini tanggal surat itu ditulis sebelah kanan dan nomor surat perihal lahiran itu di sebelah kiri. Alamat tujuannya itu di sebelah kanan. Salam pembukanya itu sebelah kiri dengan isi surat juga itu di sebelah kiri dan lurus ya sejajar dan tidak berbentuk paragraf atau menjorok. Salam penutup, nama jabatan dan nama penanggung jawab surat itu ditulis di sebelah kanan dan tembusannya itu di sebelah kiri bawah. Nah, anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan di bagian dan bentuk surat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa untuk ditanyakan? Kalau kalian nggak ada yang ingin ditanyain sih, ya udah kalau itu Ibu yang bertanya ya ke kalian. Nah, menurut kalian mengapa bentuk surat itu harus dibuat rapi dan memiliki aturan tertentu? Coba Ahmad, kamu jawab. Nah, jawaban kamu hampir sempurna ya. Jadi Ibu ingin lurusin salah satu alasannya mengapa surat itu dibuat harus rapi dan memiliki aturan tertentu karena agar surat terlihat lebih profesional dan mudah dipahami oleh penerima surat. Jadi jawaban Ahmad tadi sudah mulai betul ya. Selanjutnya Ibu ingin tanya ke kalian lagi ini. Nah, apa yang mungkin terjadi jika sebuah surat resmi dibuat dengan tata letak atau susunan yang tidak rapi? Nah, coba Aulia, kamu jawab pertanyaan yang barusan Ibu berikan. Nah, belum tepat ya Aulia jawabannya. Jadi Ibu mau lurusin jawaban kamu. Nah, tentu penerima surat dapat merasa bingung saat membaca surat yang kamu kirimkan. Bahkan surat tersebut terlihat tidak profesional. Dalam dunia perkantoran, ketelitian dalam menulis surat menjadi hal yang sangat penting. Sekarang coba kalian renungkan kembali, terutama Aulia. Jika suatu saat kalian bekerja di kantor sebagai staf administrasi, apakah keterampilan menulis surat ini akan bermanfaat untuk kalian? Pasti tentu saja pasti bermanfaat banget kan? Nah, hampir setiap kegiatan administrasi berkaitan dengan dokumen dan surat menyurat. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Korespondensi merupakan kegiatan surat menyurat yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi dalam dunia perkantoran. Dalam sebuah surat resmi terdapat beberapa bagian penting, yaitu kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama tenang pengirim dan jabatan serta tembusan. Bagian-bagian tersebut disusun secara sistematis agar terlihat rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh orang yang mengirim surat.
Selain itu, surat juga memiliki berbagai bentuk atau tata letak. Perbedaan dari bentuk-bentuk tersebut terletak pada posisi paragraf dan susunan bagian surat. Meskipun tata letak berbeda, tetapi tujuan semua bentuk surat itu sama, yaitu membuat surat terlihat lebih profesional, rapi, dan efektif dalam menyampaikan informasi. Sebagai latihan, kalian dapat mencoba membuat surat menggunakan salah satu bentuk surat yang telah Ibu jelaskan hari ini. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan keterampilan kalian dalam bidang korespondensi bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.